Ya. Iya, terus Kita udah kelihatan. Terus yang next-nextnya siapa? Oh iya. Aku aja. Iya, yang next. Biar di video bagus mereka tuh, iya. Jadi guys, ini Mas Gigi sama Mbak Vira ini dikasih project lah untuk menganalisa POJK 8 tahun 2015 dengan implementasi apa yang sudah Kimia Pharma lakukan di website kita, ya kan? Jadi sudah kan rekam belum itu? Sudah. Baiklah kalau begitu. Iya, udah hafal itu. Oke, silakan Mas Kiji Mbak Vira. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Hilda, Pak Irwan, dan juga Pak Irwan yang sudah menghadiri untuk sesi presentasi proyek pertama kami sebagai mahasiswa magang di Korporasi Sekretariat. Ya, sebelumnya nama saya Kiji dan rekan saya Vira. Langsung aja. Boleh. Oke, jadi di sini untuk di bagian spreadsheet yang udah kami buat, kami udah masukin beberapa pasal-pasal yang ada di POJK 8 tahun 2015. Itu khususnya di bab 2 ya, informasi yang harus ada di dalam situs web. Yang untuk pasal pertama, pasal 5 ayat 1, situs web wajib memuat informasi mengenai emiten atau perusahaan publik yang terbuka untuk umum, aktual dan terkini. Itu statusnya sudah ada dan sudah bisa diakses oleh siapapun menggunakan jaringan internet. Oke, Pak Irwan boleh. Wah, bener-bener. Karena menahan diri Bang Irwan, ya kan? Audio bisa jadi ini, wah. Maaf ya, Pak. Iya. Oke, untuk pasal kedua, pasal Tadi di shoot. untuk pasal 5 ayat keduanya, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Yang pertama yaitu disajikan dengan benar dan tidak menyisakan mengenai keadaan emiten atau perusahaan publik. Itu statusnya ada juga dan faktanya itu tidak misalkan. Lalu yang poin B-nya disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami. Itu ada juga disajikan kalau website di Kimia Pharma juga disajikan dengan jelas, perpaduan yang menarik dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna, baik dari stakeholders, umum ataupun masyarakat. Lalu yang C dapat diakses setiap saat oleh semua pihak. Itu ya benar, tapi terkadang tadi barusan kita ngecek ada satu kendala, itu troubleshooting lagi. Kita udah 2 kali kena troubleshooting. Oke, selanjutnya pasal 6 boleh tidak? Untuk pasal 6 ini ada informasi yang wajib dimuat dalam situs web emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling kurang meliputi yang pertama ada informasi umum emiten atau perusahaan publik, itu ada terletak di bagian home. Terus yang kedua ada yang B, ada informasi bagi pemodal atau investor, itu juga ada sudah ada di menu investor. Dan yang C, informasi tata kelola perusahaan, statusnya ada terletak di menu profile. Dan yang terakhir ada informasi tanggung jawab sosial perusahaan dengan status ada pada bagian investor, lalu ke subbab materi public exposure. Oke, untuk pasal selanjutnya, pasal 7, informasi umum emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A paling kurang memuat yang pertama nama, alamat, kontak kantor pusat dan atau kantor perwakilan emiten perusahaan publik, dan alamat pabrik jika ada, yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor maksimal atau alamat surat elektronik yang dapat dihubungi. Nah, itu kami sudah cek di website Kimia Pharma, itu semua sudah ada juga. Bahkan sudah ada informasi media sosial lainnya yang dapat dihubungi atau dikunjungi, seperti Instagram, Facebook, ataupun dari Twitter atau X. Selanjutnya dari web singkat emiten atau perusahaan publik, itu juga ada, sudah ada di bagian profil. Lalu ada sejarah perusahaan. Di situ juga secara perusahaan, secara struktural atau kronologis sudah jelas. Lalu ada struktur organisasi emiten atau perusahaan publik, itu juga sudah ada di bagian profil. Lalu ke bagian struktur organisasi yang terbagi menjadi 3. Lalu ada struktur kepemilikan emiten atau perusahaan publik, itu paling kurang meliputi yang pertama ada uraian tentang nama pemegang saham, persentase kepemilikannya setiap akhir bulan, itu ada di bagian investor. Lalu ke informasi kepemilikan saham atau kepemilikan emiten. Oke. Yang kedua, informasi mengenai pemegang saham utama atau dan pengendali emiten atau perusahaan publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu yang disediakan dalam bentuk skema atau diagram. Nah, ini kurang lengkap, kami sudah lihat tidak disediakan dalam bentuk diagram atau skema, tapi sudah ada pemegang saham utamanya, terus mengendalinya juga ada, cuman kurang penyampaian terhadap skemanya aja. Dan yang ketiga itu nama entitas anak perusahaan
anak perusahaan asosiasi perusahaan Ventura bersama, di mana emiten atau perusahaan publik memiliki pengendali bersama entitas beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut. Itu juga sudah ada di website Kimia Farma. Untuk struktur grup emiten atau perusahaan publik dalam bentuk bagian yang paling kurang meliputi perusahaan dalam bentuk emiten atau perusahaan publik yang berada dalam pengawasan OJK, itu kami lihat di website Kimia Farma itu nggak ada. Yang F, ada profil direksi, dewan komisaris, komite, dan sekretaris perusahaan yang paling kurang meliputi foto, nomor riwayat jabatan, hingga riwayat pendidikan. Itu ada semua, namun yang tidak ada adalah hubungan afiliasi anggota direksi dan juga anggota dewan komisaris dengan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya, serta pemegang saham. Untuk nama dan alamat itu juga ada di website perusahaan. Untuk baik yang nomor 1 ada akuntansi publik yang mengaudit laporan keuangan emiten atau perusahaan publik dalam tahun yang berjalan itu kurang tahun 2024 belum ada laporan audit. Lalu yang kedua ada pemeringkatan efek kuali amanat dan biro di administrasi efek itu belum ada di website. Lalu ada dokumen anggaran dasar juga belum ada di website. Selanjutnya ada pasal 8, yaitu mengenai informasi bagi modal atau investor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B, paling kurang memuat yang A, prospektus penawaran umum itu belum ada di website. Yang B, laporan tahunan untuk periode 5 tahun buku terakhir itu kurang karena laporan keuangan tahun 2024 itu belum dimasukkan pada website. Pada poin C itu ada informasi keuangan di mana semuanya masih kurang karena pada laporan keuangan tahun 2024 itu belum tertera. Selanjutnya untuk poin D, informasi rapat umum pemegang saham paling kurang diikuti. Yang pertama, pengumuman dan pemanggilan itu ada. 2, bahan mata acara yang dibahas dalam rapat umum pemegang saham itu statusnya ada. Yang ketiga, pembicaraan anggota direksi dan dewan komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota direksi dan dewan komisaris itu berstatus ada. Dan yang satu juga ringkasan risalah rapat umum pemegang saham dengan status ada. Selanjutnya ada informasi saham paling kurang meliputi jumlah saham beredar dan pemecahan saham itu dengan status ada, namun pada penggabungan saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham itu belum ada pada website. Pada poin F itu informasi obligasi dan atau sukuk paling kurang meliputi 1, nilai obligasi yang belum lunas atau terhutang atau outstanding bond dan atau sukuk itu belum ada di website. Nomor 2, hasil pemeringkatan obligasi dan atau sukuk juga belum ada di website. Tanggal jatuh tempo belum ada di website. Dan yang terakhir, tingkat bunga obligasi dan atau imbal hasil sukuk itu belum ada di website juga. Untuk untuk poin G, untuk informasi dividen itu statusnya ada. Dan H, informasi untuk pemodal atau investor, media, publik, dan atau analisis jika ada itu dengan status ada. Dan poin I, informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap emiten atau perusahaan publik meliputi untuk nomor 1, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu itu dengan status ada. Namun untuk poin 2, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, penggabungan usaha atau peleburan usaha, pengambilan perusahaan terbuka. Kuasi organisasi, kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik, lalu ada pembagian saham bonus, lalu ada pernyataan penawaran tender. Yang kedua ada pembelian kembali saham oleh emiten perusahaan publik dalam kondisi pasar berpotensi kritis, dan program pemilikan saham oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan dari emiten atau perusahaan publik atau pihak terkendali itu belum ada pada
website. Lalu poin yang D, informasi atau fakta material selain yang telah diungkapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan status ada. Oke, untuk pasal 9, informasi tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C, yang paling kurang memuat yang pertama pedoman kerja deteksi dan nilai komisaris. Itu ada pedomannya, namun di saat kita mau mengunduh file tersebut tidak ditemukan. Gitu. Jadi Ya, error. Yang kedua, untuk mengangkatkan pemberhentian atau kekosongan sekretaris perusahaan termasuk sekretaris perusahaan sementara serta informasi penduduknya itu udah ada di bagian tata kelola perusahaan untuk piagam unit audit internal, kode etik, terus pedoman kerja komite, pengangkatan dan pemberitaan anggota komite, uraian prosedur hingga ke bagian yang L, kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor. Bagian K ke bawah lagi Pak. Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur itu sudah ada di dalam website Kimia Farma. Oke, untuk nomor 10, poin yang pertama, informasi tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D paling kurang memuat kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik itu kurang lengkap. Kami sudah menemukan ada di bagian di informasi Keberlanjutan. ya, keberlanjutan, benar. Di situ kurang lengkap, adanya hanya kebijakan dan juga jenis program. Untuk biayanya di situ belum dimasukkan. Untuk lingkungan hidup sudah ada di dalam PPT-nya. Terus praktik ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan kerja, lalu pengembangan sosial dan kemasyarakatan itu kurang lengkap. Yang ada di dalam PPT itu hanya praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan sudah ada, dan untuk tanggung jawab produk dan atau layanan dengan disertai informasi berikutnya itu sudah ada. Yang 11, pasal 11, informasi yang dimuat dalam situs web sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 10 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam masing-masing peraturan terkait. Itu sudah dijelaskan tadi bahwa banyak yang kurang dan belum dimasukkan pada website. Oke, lalu kami menyimpulkan untuk memberikan saran terhadap website Kimia Farma dari apa yang sudah kami jelaskan dan juga berdasarkan pedoman POJK 8 tahun 2015. Ada 6 poin yang mungkin bisa kami saran. Yang pertama itu pada bagian home ditambahkan fitur layout mungkin untuk keterbukaan informasi di sosial media. Jadi kayak tadi misalnya kami membandingkan website Kimia Farma itu dengan yang PT Kalbe. Di situ Kalbe itu di bagian home itu udah ada link yang dimana di dalamnya itu langsung mengalih ke channel YouTube ya. Channel YouTube Ya. dan Instagram. Terus untuk yang tadi grafik saham interaktif, mungkin di bagian Kimia Farma ada pembagian sahamnya, cuman untuk lebih memudahkan kita bisa memasukkan dalam bentuk grafik untuk pembagian sahamnya. Yang ketiga itu ada modernisasi desain, di mana seperti yang tadi PJ bilang pada poin pertama, di mana fitur layout ini masih kurang. Jadi pada website Kimia Farma itu kurangnya layout yang berupa tertuju ke sosial media, jadi nggak perlu kita cari searching di HP gitu, jadi bisa langsung klik di website Kimia Farma. Terus yang keempat itu di mana di Kalbe ini ada menu karir, jadi kalau misalkan pengen merekrut karyawan atau kayak internship juga itu bisa di bagian karir, tapi di Kimia Farma ini belum ada menu untuk karir. Oh iya, untuk bagian dari detail produk tadi di Kimia Farma mungkin ada, cuman belum detail. Yang dimana kami membandingkan dengan Kalbe. Di Kalbe itu di setiap detail produk-produk dari PT Kalbe itu udah ada kayak namanya, terus juga informasinya, terus juga cara penggunaannya, terus dosisnya, dan juga khasiatnya itu di Kalbe dikasih tahu, cuman kalau untuk di Kimia Farma belum lengkap. Dan yang terakhir mungkin tambahan informasi awareness terhadap publik. Jadi kayak misalnya di Kalbe itu kita melihat ada beberapa informasi yang melakukan peringatan terhadap siapa yang membaca gitu. Kayak misalnya bahaya fatigue. Fatigue itu kan kalau misalnya kita merasa kurang tidur, tapi kalau untuk di Kimia Farma itu belum ada. Mungkin itu yang bisa. Fatigue. Fatigue gue. Iya, fatigue gue. Nggak, maksudnya fungsinya buat apa? Di dalam website? Jadi kalau misalnya jadi tadi kan informasi kecil. kan di Kimia Farma cuma ada informasi berita terkait korporat aja. Untuk berita kayak
umumnya itu belum ada, jadi biar lebih menarik. Mungkin itu saja Bu Hilda, Pak Irwan dan juga Pak Ito yang dapat kami sampaikan terhadap presentasi kami tentang POJK tahun 2015. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami membuka untuk sesi saran, lalu juga ada komentar mungkin. Tangan dulu dong. Ngafalin berapa lama itu? Seminggu doang loh. Seminggu kan lah. Ngafalin berapa lama jadi ini Jadi pemateri. awalnya itu kan ngobrol sama KJ, si KJ itu magang di sini tuh magang dalam rangka 1 semester. KJ kamu harus punya sesuatu ekstrakurikuler dari sini. Ya. Ya, Mau ada mendalami apa yang kamu pelajari. Misalnya dia cuma magang ini doang, magang kerja, ya kan. karena magang kuliah. Betul, sayang kalau nggak dapat apa-apa gitu. Dan ternyata terus tanya kan Islam, kira-kira kalian berapa lama bisa presentasi? Ya minggu depan juga bisa Bu, gitu. Ya udah minggu depan ternyata beneran nih sesuai janji nih. Selasa ya pesan ini aku. Senin ya, iya ternyata 1 minggu jadi juga. Jadi silakan Pak Ito, Iwin, ada yang mau ditanyakan dulu? Terima kasih Bang Kijit, Mbak Mufira atas presentasinya. Kalau tadi yang Bang Hilda bilang karena kalian itu magang itu untuk magang kuliah ya. Tentunya nanti kan pada saat kalian lulus dari sini, keluar dari sini selesai, terus kemudian kuliah, lulus kuliah, terus kemudian nanti ditanya kan sama pas interview apa yang kalian dapat. Tentunya kan kalian harus menceritakan nih apa yang kalian dapat di sini, bukan cuma kerja administrasi perkantoran ya. Terus, nah kalau ini kan sama Mbak Hilda di challenge nih dari sisi why-nya kita harus mengikuti POJK itu kan tentunya ada ya kenapa. Nah jadi mungkin apa sih yang kalian dapat di Kimia Farma? Ya kamu mengetahui bahwa perusahaan TBK itu harus mengacu kepada beberapa peraturan yang ada untuk melindungi dari sisi investor ataupun dari sisi kita si pemilik. Nah salah satu hal untuk melindunginya itu yaitu dengan memenuhi peraturan-peraturan yang ada di pasar modal dan OJK. Nah, jadi maksudnya kan nanti pada ditanya apa yang kalian dapat ya, kami tahu bahwa perusahaan itu nggak cuma semata-mata cuma jualan, tapi ada acuan-acuan yang harus dipenuhi sehingga si izin itu dapat tetap beroperasi. Salah satunya itu POJK. Nah tentu saja itu nggak cuma hanya tentang website, tapi ada juga hal-hal lainnya yang harus dipenuhi, kayak misalkan terakhir tuh kita pernah ngomongin monopoli ya, pasar apa sih monopoli ke depan itu kita persaingan usaha pada saat kita akuisisi Papros itu kita dipanggil ke depan tuh karena kenapa seluruh BUMN itu berada di bawah Kimia Farma semua, nanti bagaimana persaingan usahanya terhadap proyek-proyek pemerintah. Nah itu kan juga salah satu yang perlu diperhatikan tuh. Jadi maksudnya si perusahaan ini tuh nggak semata-mata hanya jualan tapi banyak peraturan yang harus dipenuhi. Yang kedua ya memang begitulah kalau mau tetap beroperasi. Salah satunya juga ada kan kita kemarin ada masalah juga di Kimia Farma Apotek, di mana perizinan itu untuk apotek itu harus 100% milik pemerintah. Kalau misalnya ada kepemilikan asingnya kita harus mengurus izinnya yang berbeda lagi. Tapi ya itu ya bagus lah, kita jadi punya acuan untuk melindungi masyarakat, melindungi konsumen tentang bagaimana sih. Kalau kita kan khususnya di farmasi ada obat-obatan ya. Gitu. Terus sih kalau untuk masukannya sih ya paling itu. Jadi maksudnya nanti pada saat selesai kuliah kalian ditanya kalian ngapain aja sih? Biasa lo gunting, nyotong kayak gitu. Jangan kan. Kita juga dapat ilmu yang banyak kok tentang bagaimana sih menghadapi peraturan-peraturan si pemerintah dalam menjalankan perusahaan ini. Jadi banyak sih kalau misalnya mau diomongin mah. Banyak juga yang bisa dieksplor. Kayaknya cuma ketawa-tawa nih sebenarnya setiap hari, tapi kan tetap ada kita pantau gitu. Gitu. Jadi paling maksudnya terus kalau misalnya ada mau ditanyain tentang nanti tentang perusahaan TBK sih lebih utamanya karena aku di bagian pasar modal ya. Kalau mau ditanyain, tanyain aja apa aja sih Pak itu laporan yang harus dikerjakan setiap bulannya, apa sih laporan yang wajib kita beritahukan kepada publik. Itu. Annual report ikutan ini nggak? Ikutan mereview nggak? Nanti kan ya pada saat udah jadi, pada saat nanti udah jadi tuh annual report,
jadi nanti pasti akan jadi ngerti tuh apa sih Iya benar. si corporate secretary itu kayak selama ini kita kalau kita kan lihatnya corporate secretary sekretaris perusahaan menghubungkan antara komisaris sama direksi, stakeholder dan shareholder. Ternyata di dalam itu banyak poin-poin yang harus dipenuhi. Nah kalau udah bisa baca si annual report sih udah paham lah itu apa itu corporate secretary. Gitu sih Mas J. Makasih Pak Ito. Oh nggak bisa. Gak apa-apa, aku pernah. Oh ini PHP-nya di sini. Pak Irwan, apa ada cara memasukkan? Oke, kalau dari saya, iya benar kata Pak Ito, kata Hilda juga. Jadi dagingnya dari yang teman-teman sampaikan itu, ini teman-teman sebelumnya mungkin tahu websitenya perusahaan itu ya, udah website aja gitu. Oh ternyata setelah dikasih challenge ini, ternyata websitenya terutama perusahaan yang labelnya belakangnya ada TBK, ternyata ada aturannya ya. Jadi nggak bisa sembarangan tuh masukin apa-apa yang kita mau, misal sesuatu hal yang memang tidak menjadi standar minimum comply-nya perusahaan untuk informasinya dimasukkan ke dalam website hikmahnya itu. Jadi nanti ketika teman-teman mencari kerja dari sini, bahkan sampai datang ke websitenya perusahaan masing-masing, kan teman-teman bisa lihat, oh ini perusahaan TBK, kemarin kok aku lihat ini, nah minimal daging itu teman-teman bawa. Tapi pasti untuk perusahaan non TBK akan sangat beda ya Pak Ito ya, sangat beda gitu. Informasinya mungkin tidak akan selengkap dari perusahaan. Salah satunya yang dipublish itu ya laporan keuangan perusahaan yang TBK itu masih dipublish, ibaratnya kayak laporan keuangan kalian pribadi dipublish ke masyarakat, jadi konsumsi publik gitu. Bedanya sama perusahaan yang tertutup satunya nggak ada itu. Jadi menurut teman-teman kesimpulannya dari hasil analisisnya atau membacanya, apakah website Kimia Farma sudah memenuhi standar peraturan OJK? Kalau dari aku pribadi untuk menilai memenuhi standar POJK 8 tahun 2015 atau tidak itu masih kurang lebih 76%. Jadi 24% itu masih belum memenuhi dari ketentuan dari POJK. Terus juga dari tambahan-tambahan yang udah kami buat, ada informasi yang belum disampaikan di website atau mungkin keterlambatan dari penginputan annual report itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan dari pemegang saham gitu terhadap kinerja yang ada di Kimia Farma kayak gitu. Oke, Mbak Fira? Kalau dari aku pribadi secara keseluruhan itu juga masih 78% ya Pak. Kenapa 78%? Soalnya yang tadi dilihat kan bahwa laporan keuangannya ini yang membuat banyaknya kekurangan pada website Kimia Farma ini. Lebihnya udah baik sih Pak. Tinggal cara memodernisasi aja desain-desain yang ada. Point of view sisi informasi yang lainnya yang kita teman-teman, kalau head-to-head dibandingin KLB, di KLB ada ini, Iya, betul. tapi kalau dilihat dari standar compliance minimumnya semuanya sudah terpenuhi ya. Jadi sisi informasi lain yang bisa ditambahkan sebagai additional information itu ada perbedaan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Oke, terima kasih cukup. Iya, terima kasih ya Mas KJ, Mbak Fira. Mungkin kami terakhir kali reviewnya mungkin tahun yang lalu ya untuk website. Jadi memang sampai dengan sekarang belum ada perubahan terkait ketentuan website kita based on POJK. Masih pakai 2015 itu. Tadi benar kata Pak Ito, tujuannya apa? Sebenarnya tuh sebagai perusahaan terbuka dan Kimia Farma salah satunya, itu kita perlu menyampaikan informasi yang kredibel bagaimana tata kelola perusahaan itu seterbuka itu. Dan kenapa dilakukan di website? Kan website dianggap sebagai kanal resmi dari perusahaan tersebut. Makanya mungkin kalau nanti perusahaan non TBK nyampe ini nggak bakal sedetil itu tuh, bahkan mungkin mereka tidak mau menyampaikan si laporan keuangan. Ya tidak seberani itu mengekspos itu. Nah karena di TBK kita itu sudah punya pemegang saham atau investor,
yang which is mereka tuh harus nggak perlu minta dulu ke kita, nggak perlu minta ke Pak Tito, ke Iwiu, mereka udah bisa cari sendiri di website. Sebenarnya sesimpel itu tujuannya, ya. Dan kenapa berkala supaya mereka mendapatkan informasi terkait kinerja perusahaan, transaksi material apa yang dilakukan perusahaan dengan cepat. Gitu. Nah, memang dari yang tadi Mas Kije dan Mbak Fira sampaikan, ada beberapa hal yang memang tidak ada dalam rangka memang tidak dilakukan oleh kimia farma. Contoh misalkan kayak stock split itu nggak ada, buyback itu tuh nggak ada. Jadi informasi itu tidak ada karena aku tidak melakukan itu. Ya. Terus contoh lagi laporan keuangan 2024 nggak ada karena memang belum jadi proses auditnya. Ya. Laporan tahunan dan sustainability report nggak ada karena laporan keuangan belum jadi. Jadi ada beberapa hal yang memang kalau si emiten itu tuh tidak melakukannya, ya memang tidak bakal ada. Makanya kadang-kadang di POJ kan tulisannya dalam kurung jika ada, ya kan, kayak gitu kan ya, jika ada itu biasanya di poin-poin bawah. Kurang cukup apa tadi cukup kurang Minimal jika ada sih, satunya lagi tadi satu lagi tuh ada tuh cukup, minimal kurang. memenuhi kayak gitu. Ada tadi pokoknya Sekurang-kurangnya, pokoknya ada kurang-kurangnya tadi akannya paling kurang paling kurang ya. paling kurang kayak gitu. Nah sebenarnya tujuannya itu ya. Kita selaku si perusahaan atau si emiten itu makanya berupaya untuk menyajikan informasi itu dengan berkala. Jadi kayak laporan keuangan kan tiap triwulan tuh pasti kita laporin, nggak hanya di website kita tapi juga di websitenya IDX, BEI. Ya. BEI juga menjadi website yang dapat dirujuk oleh para investor untuk bisa mengakses laporan keuangan emiten-emiten kayak skripsinya Mbak Fira kan, ngambil sumber pasti dari IDX-nya kan, nah kayak gitu. Nah terus kemudian yang menariknya sebenarnya adalah terkadang itu tampilan dari setiap emiten itu beda-beda untuk naruh si menu ini tuh ada di mana. Iya benar nggak sih? Ya itu tuh tidak diatur. Jadi misalkan kayak RUPS tuh harus ada di investor, harus ada di tata kelola atau di mana, atau menu tersendiri page-nya itu sebenarnya tidak diatur. Tadi apa sih keberlanjutan tapi di halaman public expose. Iya. Itu Di bukan investor. investor. Mungkin tadi ada tulisannya di kalimatnya di public expose. Nah itu sebenarnya ada halamannya juga yang mungkin Mbak Fira sama Mbak Mas Kiji belum explore. Ada lagi pas dibuka klik lagi ada lagi ya, kayak gitu. Terus ketemunya di public expose kan katanya salah tuh. Sebenarnya bukan public expose harusnya ya. Oh iya ada. Ya, berlanjutan nih kalau nggak salah. Berlanjutan ada sendiri. Itu berlanjutan kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman kalau mau mendalami ini, Pak Ito udah hatam banget lah pada POJ hari ini, ya kan karena prinsipnya kita harus menyampaikan informasi itu secara benar, tepat waktu. Jadi semua pelaporan pasar modal itu ada aturannya, kapan disampaikannya, melalui apa, transaksi material kayak gimana, transaksi apa dari sebelumnya itu semua ada aturannya, ketentuan informasi sangat menarik sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau terjun ke dunia pasar modal, sebenarnya itu prospek yang bagus karena nggak bakal butuh terus lah. Itu kayak gitu kan. Biasanya peraturan makin lama makin banyak gitu. Jadi sisi compliance seperti itu gitu. Pertanyaanku adalah kira-kira menurut Mbak Fira, menurut Mas Kije, seberapa penting sih aspek ESG atau keberlanjutan itu ada di website emiten atau tidak gitu. Misalkan ESG lagi jadi suatu hot topic ya, baru mau diterapin. Kira-kira menurut Mbak Fira atau Mas Kiji yang sudah memahami, mungkin udah buka website yang KF sama KLB lah, KLB minimal kan, kira-kira bagaimana tanggapannya? Oke, dari bagaimana berapa maksudnya sepenting apakah ESG terhadap sustainability, itu menurutku adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan setiap perusahaan, terutama perusahaan DBK. Kenapa? Karena dulu pas awal juga mulai beberapa bulan kami magang, Pak Irwan pernah menjelaskan kalau misalnya ada beberapa perusahaan BUMN yang terpaksa ditutup karena mungkin urgensinya dari barang atau produk yang dia jual itu tidak terlalu
berdampak terhadap masyarakat gitu. Terus yang kedua mungkin kalau untuk berapa penting, kita kan perusahaan terbuka ya. Jadi bagaimana kita membuat investor itu atau stakeholder bisa memberikan itunya ke kita sebagai atau ibaratnya mengelola saham-sahamnya mereka kayak gitu. Dan untuk balik lagi ke tujuan utama dari perusahaan TBK yaitu meningkatkan kepercayaan dari kita terhadap stakeholders, terus juga kepada masyarakat, kepada pemerintah, itu juga penting untuk dilakukan. Kalau dari saya pribadi ya sebenarnya karena waktu skripsi itu saya sempat dikasih saran sama dosen saya karena ESG-nya emang lagi trending topik lah gitu tentang gimana sih perusahaan suatu perusahaan menjalankan usahanya itu untuk keberlanjutan apa harus susah payah branding jadi Iya. jadi udah jadi apa top of mind yang orang-orang. Iya betul. Jadi bisa kayak menarik stakeholder juga untuk percaya bahwa perusahaan ini ternyata punya branding yang punya branding yang bagus gitu. Tadi adanya si laporan ESG ini. Jadi seberapa penting? Penting banget karena ada juga beberapa perusahaan yang nggak ada penerapan ESG-nya tuh jadi menurun pertumbuhan perusahaannya, jadi menyebabkan perusahaan tersebut harus tutup. Bahkan kan kayak sekarang kan orang udah mulai kesana ya, perusahaan-perusahaan besar juga kayak bank-bank perbankan yang global aja mereka akan menyetop pemberian dana kepada perusahaan yang dalam tanda kutip gitu ESG-nya kurang ya, atau mungkin perusahaan yang bersumbangsi memberikan dampak tidak baik terhadap lingkungan berkelanjutan. Jadi mereka udah sampai ke situ mikirnya, sampai ngecek perusahaan ini biasanya perusahaan tambang gitu-gitu sih ya. Yang isu-isu besarnya adalah lingkungan dan gender, ya kan? ESG juga kan ada gender. Bagaimana komposisi perusahaan itu, tingkat pendidikannya seperti apa, gendernya dan lain-lain. Sampai segitunya, tapi ya kita coba pikirkan karena memang sejauh ini sih kita baru menjalankannya sebenarnya ke SR saja sih. ESG-nya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Pertanyaan terakhir, kira-kira menurut Mbak Vira dan Mas KJ, kalau kalian buka website perusahaan itu kalian tuh cari apa? Yang pertama. Itu aja, maksud satu aku cuma mau nyari ini doang gitu. Mungkin karena dari aku pribadi job seeker ya, jadi nyarinya dicari pertama Karir ya. Iya. Tadi langsung dinotis soalnya. Buat karir praktik. Lalu ini sih sama kayak lokasi di perusahaan itu ada di mana aja cabang-cabangnya, sama biasanya kayak sejak kapan sih berdiri si perusahaan ini, informasi umum tentang perusahaannya sih biasanya kalau saya gitu. Karena job seeker ya, jadi pada saat interview gue harus nyari tahu nih tentang perusahaan ini nih, Sama makanya visi-misi sih biasanya juga gitu. Kadang kalau ada pengumuman job vacancy. job vacancy, tiba-tiba di website-nya nggak ada karir, jadi ragu ya. Ini pengumumannya hoax apa bener gitu ya? Iya, tapi selama ini sih rata-rata untuk perusahaan yang udah kelas atas level biasanya Ya. ada di bagian karir. Setuju. Biar nggak cuma diri doang ya. Iya. Kalau aku pribadi, apa yang dilihat dari website itu laporan keuangan. Baik banget. Tulus sekali ya kan laporan keuangan. Bagi itu laporan keuangan kita loh. Aku pernah belajar manajemen keuangan. Di situ dosenku mengajari kalau misalnya kamu mau lihat perusahaan itu stabil apa enggak, dilihat dari turnover ratio-nya. Kalau misalnya dari bagaimana cara perusahaan itu mengembalikan dari investor itu dengan tepat waktu, terus juga sesuai dengan persetujuan di awal, itu merupakan perusahaan yang mungkin bisa sustain. Kalau misalnya memang kita lihat nih ATR-nya
tidak sesuai atau mungkin kurang dari rata-rata. Itu merupakan perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang Panjang. ya. Nah sekarang laporan keuangan bisa dimanipulasi. Nah, balik lagi kalau misalnya ada memanipulasi laporan keuangan, mungkin kita dari masyarakat akan timbul ketidakpercayaannya terhadap transparansi ya, terhadap transparansi dari perusahaan ke masyarakat. Kayak gitu. Sebenarnya banyak orang kayak gitu, cuma tidak terlalu orang. Kalau sekarang ya orang kan kita bicara saham ya. Kalau sekarang tuh orang jual beli sahamnya bukan buat investasi, jadi cuma buat naik dikit jual, jadi nyari duit saat itu juga. Technical. Nggak investasi itu. Contohnya kemarin kayak Garuda, mereka udah menyatakan untung berapa ratus miliar ya. Terus kemudian ketahuan lah kalau dia window dressing langsung ngedrop kan. Tapi sahamnya juga nggak turun harganya, karena mereka memang ngincar beli di harga sekian, lebih dikit langsung jual. Kayak gitu. Jadi kadang sekarang tuh fundamental udah bukan ngeliat dari kinerja perusahaan, mereka cuma dari orang jual beli doang. Nah itu biasanya yang pemain-pemain saham yang muda tuh. Kalau pemain saham tua kan yang udah lama pasti ngeliat fundamental, ngeliat nih, oh ini laporan keuangannya dia bagus, meningkat, terus grafik sahamnya juga bagus. Mereka jadi nggak ngincar duit saat itu juga. Tapi kalau misalnya yang masih muda tuh lebih 20 perak langsung jual, lebih 20 perak jual, yang penting biaya administrasinya ketutup. Jadi si pasar saham itu juga sekarang bisa dibilang ya cuma buat fast money aja gitu, bukan kayak dulu saham, aku punya saham di sini loh, aku berarti memiliki perusahaan ini. Itu udah enggak, paradigmanya udah bergeser, udah cuma buat bisa nyari duit sampingan doang. Banyak ya saham. Lihat. Ya saham sampah, jadi orang naruh sampah di saya jualin. Banyak dia sahamnya. Ya kayak gitu loh sih paradigma sih kalau gerakan saham. Jadi laporan keuangan udah nggak begitu dilihat lagi, kecuali kalau misalkan sahamnya tuh kayak misalkan orang mau beli saham dalam bentuk gede, jadi saya punya duit 100 juta, saya mau beli saham Kimia Farma, jadi saya punya peran di Kimia Farma, mungkin itu masih dilihat tuh laporan keuangan. Cuma kalau yang masih di pasar modal yang kecil-kecil itu mah nggak ngeliatin kayak gituan. Ya, misalkan saya punya duit 100 juta, terus aduh gue mau naruh saham di mana ya, ini kayaknya nih Goto besok mau IPO, gue mau Fore yang Fore baru. mau IPO. Nah itu baru saya lihat tuh laporan keuangan bener ya, laporan keuangan aktualnya. Kalau misalnya dia oke, baru saya taruh tuh 100 juta. Cuma kalau yang receh-receh sekarang, transaksinya cuma 5 juta, 10 juta, itu mah nggak ada yang ngeliatin laporan keuangan. Itu pokoknya kalau udah mulai perdagangannya masuknya ke besar, trading besar, baru dia tuh dilihat tuh laporan keuangan. Nah kalau udah trading besar gitu, si window dressingnya kan pasti membutuhkan analisa dari konsultan gede juga. Nanti si konsultan ini yang melihat nih, ini mah palsu laporan keuangannya. Cukup sih kalau gitu. Masih banyak Mas Sugi, Foto dulu. Oh iya, ada betul lah. dan kaki. Ada lagi ya. Ada slide